Oke, kita akan melanjutkan lagi pembahasan untuk persiapan tes online tahap kedua dalam persiapan rekrutmen BUMN tahun 2024, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang Learn Agility, itu yang meliputi 5 bagian tahapan Learn Agility. Kemudian kita kemarin telah membahas beberapa contoh soal itu di video sebelumnya. Itu bagi teman-teman yang belum uh, melihat video bisa menonton videonya itu nanti biar mendapatkan informasi dan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi tes berikutnya pada tahap kedua. Ini sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tentang learning agility. Itu contoh soal-soal contoh soal bagian yang kedua. Itu seperti yang kemarin learning agility ini merupakan salah satu tahapan rekrutmen bersama BUMN 2024. Itu sebelumnya kita telah melewati tahap pertama, yaitu tentang tes TKD, akhlak, wawasan kebangsaan. Kemudian learning agility ini merupakan sebuah bentuk tes yang baru yang akan kita hadapi di proses yang selanjutnya. Nah, ini yang ringkasan singkat tentang learning agility, yang tentang people agility, ada result agility, ada mental agility, ada change agility, dan self awareness. Untuk video yang lebih lengkap dan lebih mendetail itu ada pada video yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa menonton video sebelumnya, itu cukup lengkap. Nanti akan saya sampaikan juga linknya di sini. Nah, kita akan langsung saja masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, seorang karyawan dihadapkan pada tugas baru yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi baru. Apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut? A. Menolak tugas tersebut karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. B. Mencari pelatihan dan sumber daya untuk mempelajari teknologi baru tersebut. Yang C. Melakukan tugas dengan cara yang sama seperti sebelumnya tanpa memperhatikan teknologi baru. Yang D. Menghindari tugas tersebut dan fokus pada tugas yang lebih dikenal. Saya berikan waktu sebentar. Silakan teman-teman mencoba untuk menjawab. Oke, mari kita bahas. Seorang karyawan dihadapkan pada tugas baru yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi baru. Apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut? A. Menolak tugas tersebut karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Ini jawabannya kurang tepat. Yang B. Mencari pelatihan dan sumber daya untuk mempelajari teknologi baru tersebut. Ini kita simpan dulu. Yang C. Melakukan tugas dengan cara yang sama seperti sebelumnya tanpa memperhatikan teknologi baru. Ini jawabannya kurang tepat. Yang D. Menghindari tugas tersebut. Ini jawabannya juga pasti kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B. Jadi kita mencari pelatihan sumber daya untuk mempelajari teknologi baru tersebut. Ini jawaban tepat adalah jawaban yang B. Nah, contoh soal nomor 2. Ketika dihadapkan pada masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya, sikap yang paling tepat bagi seorang karyawan adalah A. Menyembunyikan masalah tersebut dan berharap akan terselesaikan dengan sendirinya. B. Mencari bantuan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Yang C. Menyalahkan keadaan dan orang lain atas masalah tersebut, masalah yang muncul. Yang D. Menyerah dan menghindari tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita bahas. Ketika dihadapkan pada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sikap yang paling tepat bagi seorang karyawan adalah menyembunyikan masalah tersebut. Ini jawabannya kurang tepat. Yang B. Mencari bantuan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Ini kita simpan dulu. Menyalahkan keadaan
dan orang lain atas masalah tersebut. Ini pasti jawabannya salah. Menyerah dan menghindari tanggung jawab, ini juga pasti salah. Jadi jawaban yang paling tepat ketika dihadapkan pada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah dengan cara mencari bantuan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Soal yang ketiga, mengapa penting bagi seorang karyawan untuk terbuka terhadap ide-ide baru dan sudut pandang yang berbeda? A. Karena hal tersebut membuat suasana kerja lebih rumit. B. Karena hal itu mencegah terjadinya perdebatan di tempat kerja. C. Karena hal itu memungkinkan terciptanya inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. D. Karena hal itu menghambat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oke, kita bahas mengapa penting bagi seorang karyawan untuk terbuka terhadap ide-ide baru dan sudut pandang yang berbeda. A. Karena hal itu merupakan suasana kerja yang rumit. Ini kurang tepat. Yang B. Karena hal itu mencegah terjadinya perdebatan di tempat kerja. Kita simpan dulu. Yang C. Karena hal itu memungkinkan terciptanya inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Ini kita simpan dulu. Yang D. Karena hal itu menghambat pertumbuhan dan perkembangan individu. Ini kurang tepat. Di antara jawaban yang B dan C, itu yang lebih tepat adalah jawaban yang C. Karena hal itu memungkinkan terciptanya sebuah inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh seorang karyawan untuk meningkatkan keterampilan adaptasi adalah dengan A. Menghindari perubahan dan mempertahankan rutinitas yang telah ada. B. Mengabaikan umpan balik yang diberikan oleh atasan atau rekan kerja. C. Membatasi interaksi dengan orang-orang di luar lingkaran sosialnya. Yang D. Melibatkan diri dalam situasi atau proyek baru yang menantang. Oke, kita bahas. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh seorang karyawan untuk meningkatkan keterampilan adaptasi adalah dengan A. Menghindari perubahan. Ini pasti kurang tepat. Yang B. Mengabaikan umpan balik. Itu juga pasti kurang tepat. Yang C. Membatasi interaksi dengan orang-orang di luar lingkaran sosialnya. Ini juga kurang tepat. Yang D. Melibatkan diri dalam situasi atau proyek baru yang menantang. Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B. Oh, ini huruf D-nya kurang ya. Ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang D harusnya. Apa yang harus dilakukan seorang karyawan jika mereka ingin terus berkembang dan berhasil di lingkungan kerja yang dinamis? Yang A. Bertahan pada zona nyaman. Yang B. Menutup diri. Yang C. Mengabaikan perubahan. Ini jawabannya yang A juga kurang tepat. Yang B juga kurang tepat. Yang C kurang tepat. Ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Ini jawaban yang tepat harusnya jawaban yang D. Oke. Dengan cara aktif mencari peluang untuk belajar dan berkembang, serta beradaptasi dengan adanya perubahan. Yang keenam, seorang karyawan baru di perusahaan menghadapi situasi di mana ia harus bekerja dengan tim yang berbeda-beda setiap proyeknya. Sikap yang paling sesuai untuk mengatasi tantangan ini adalah A. Menolak bekerja dengan tim baru dan memilih untuk bekerja sendiri. Yang B. Membuka diri untuk berkolaborasi dengan anggota tim baru dan belajar dari pengalaman mereka. Yang C. Mengabaikan anggota tim baru dan mempertahankan pendekatan kerja yang sudah dikenal. Yang D. Mencoba memaksakan pendapatnya sendiri tanpa memperhatikan pendapat anggota lain. Oke, kita bahas. Seorang karyawan baru di perusahaan menghadapi situasi di mana ia harus bekerja dengan tim yang berbeda-beda. Sikap yang paling sesuai untuk mengatasi tantangan ini adalah A. Menolak bekerja dengan tim baru. Ini pasti salah. Yang B. Membuka diri untuk berkolaborasi
dengan anggota tim baru dan belajar dari pengalaman mereka, ini kemungkinan jawabannya benar. Yang C, mengabaikan anggota tim baru, ini juga pasti kurang tepat. Yang D, mencoba memaksakan pendapat, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke, lanjut nomor 7. Ketika seorang karyawan dihadapkan pada situasi di mana ia harus menggunakan teknologi atau sistem baru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, ini teknologi atau sistem baru, langkah yang harus dilakukan adalah A, mengabaikan teknologi atau sistem baru dan terus menggunakan yang sudah dikenal. B, meminta atasan langsung untuk menugaskan tugas kepada orang lain yang lebih memahami teknologi atau sistem baru tersebut. Yang C, mencari pelatihan atau sumber daya untuk mempelajari teknologi atau sistem baru tersebut. Yang D, menutup diri dan menolak untuk menggunakan teknologi atau sistem baru karena takut akan kesalahan. Oke, mari kita langsung bahas saja. Nomor 7, ketika seorang karyawan dihadapkan pada situasi di mana ia harus menggunakan teknologi atau sistem baru, langkah pertama yang harus dilakukan A, mengabaikan teknologi atau sistem baru. Ini jawabannya kurang tepat. Yang B, meminta atasan langsung untuk memberikan tugas kepada orang lain. Ini juga kurang tepat. Yang C, mencari pelatihan atau sumber daya untuk mempelajari teknologi atau sistem baru tersebut. Ini jawabannya kemungkinan benar. Yang D, menutup diri dan menolak. Ini juga kurang tepat. Jadi di antara jawaban-jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu dengan mencari pelatihan atau sumber daya untuk mempelajari teknologi atau sistem baru tersebut. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kemudian soal nomor 8. Mengapa penting bagi seorang karyawan untuk dapat mengambil risiko terkontrol di lingkungan kerja? A, karena risiko selalu memberikan hasil yang positif. Yang B, ini jawaban B. Karena risiko dapat membawa kerugian dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang C, karena mengambil risiko membuat orang lain menjadi tidak aman. Yang D, karena menghindari risiko selalu merupakan pilihan yang lebih baik. Ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, kita bahas satu persatu ya. Karena resiko selalu memberikan hasil yang positif. Ini tidak mesti, ini jawabannya kurang tepat. Yang B, karena resiko dapat membawa kerugian dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini lebih berhati-hati karena ketika ada resiko itu dapat ada kemungkinan bisa membawa kerugian. Yang C, karena mengambil resiko membuat orang lain menjadi tidak aman. Ini jawabannya kurang tepat. Yang D, karena menghindari resiko merupakan pilihan terbaik. Ini juga kurang tepat. Jadi di antara jawaban ini yang paling tepat adalah jawaban yang B. Karena resiko ada kemungkinan dapat membawa kerugian, jadi kita harus lebih berhati-hati terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan. Soal nomor 9. Seorang karyawan mendapat umpan balik dari atasan bahwa ia perlu meningkatkan kemampuan komunikasinya. Langkah yang paling tepat bagi karyawan tersebut adalah A, mengabaikan umpan balik tersebut karena ia merasa kemampuan komunikasinya sudah baik. B, mencari pelatihan atau sumber daya untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. C, memilih untuk tidak berkomunikasi dengan atasan agar tidak mendapat umpan balik negatif lagi. Yang D, mengalihkan tanggung jawabnya kepada rekan kerja yang dianggap lebih baik dalam berkomunikasi. Oke, mari kita bahas. Seorang karyawan mendapatkan umpan balik dari atasan bahwa ia perlu meningkatkan kemampuan komunikasinya. Langkah paling tepat bagi karyawan tersebut adalah A, mengabaikan umpan balik tersebut. Ini pasti kurang tepat. B, mencari pelatihan atau sumber daya untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. Ini kemungkinan jawabannya benar. Yang C, memilih untuk tidak berkomunikasi. Ini juga kurang tepat. Yang D, mengalihkan tanggung jawabnya kepada rekan kerja. Ini juga kurang tepat. Jadi di antara jawaban-jawaban ini yang paling tepat adalah jawaban yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 10. Bagaimana seorang karyawan dapat memperluas pengetahuannya di luar bidang kerjanya yang saat ini? A, mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan bidang baru yang ingin dipelajari. Yang B, hanya fokus pada tugas-tugas yang diberikan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang C, mengabaikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain di luar bidang kerja. Yang D, membatasi diri pada pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan formal. Oke, mari kita bahas.
Bagaimana seorang karyawan dapat memperluas pengetahuannya di luar bidang kerjanya saat ini? A. Mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan bidang baru yang ingin dipelajari. Ini kemungkinan benar. Hanya fokus pada tugas-tugas yang diberikan dalam pekerjaan sehari-hari. Ini jawabannya pasti salah. Yang C. Mengabaikan kesempatan untuk belajar. Ini juga pasti kurang tepat. Yang D. Membatasi diri pada pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan formal. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan bidang baru yang ingin dipelajari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nomor 11. Seorang karyawan baru diberi tugas tanggung jawab memimpin sebuah proyek yang melibatkan teknologi baru yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Langkah yang paling tepat bagi karyawan tersebut adalah A. Menyembunyikan ketidakmampuannya dalam menggunakan teknologi baru tersebut. Yang B. Meminta atasan untuk menggantinya dengan proyek yang tidak melibatkan teknologi baru. Yang C. Mencari pelatihan bantuan untuk mempelajari teknologi baru tersebut. Yang D. Mengevaluasi kembali kesesuaian proyek dengan kemampuannya sebelum melanjutkan. Oke, mari kita bahas. Seorang karyawan baru diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah proyek melibatkan teknologi baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Langkah yang paling tepat adalah menyembunyikan ketidakmampuan. Ini kurang tepat. Meminta atasan untuk menggantinya dengan proyek lain yang tidak melibatkan teknologi baru. Ini juga kurang tepat. Yang C. Mencari pelatihan atau bantuan untuk mempelajari teknologi baru tersebut. Ini kemungkinan jawabannya benar. Yang D. Mengevaluasi kembali kesesuaian proyek dengan kemampuannya sebelum melanjutkan. Ini jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Mencari pelatihan atau bantuan untuk mempelajari teknologi baru tersebut. Soal nomor 12. Mengapa penting bagi seorang karyawan untuk memiliki kemampuan adaptasi yang baik di tempat kerja? A. Karena adaptasi memerlukan terlalu banyak waktu dan tenaga. B. Karena lingkungan kerja selalu tetap dan stabil. Yang C. Karena perubahan adalah bagian alami dalam perkembangan organisasi. Yang D. Karena mengabaikan perubahan akan membuat karyawan lebih efisien. Oke, kita bahas. Mengapa penting bagi seorang karyawan untuk memiliki kemampuan adaptasi yang baik di tempat kerja? Karena adaptasi memerlukan terlalu banyak waktu dan tenaga. Ini jawabannya kurang tepat. Yang B. Karena lingkungan kerja selalu tepat dan stabil. Itu kurang tepat. Yang C. Karena perubahan adalah bagian alami dari perkembangan organisasi. Ini kemungkinan jawabannya benar. Yang C, D. Karena mengabaikan perubahan akan membuat karyawan lebih efisien. Itu kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Karena perubahan adalah bagian alami dari perkembangan organisasi. Soal nomor 13. Seorang karyawan mendapat umpan balik bahwa ia cenderung menolak perubahan dan cenderung mempertahankan rutinitas yang sudah ada. Langkah yang paling tepat bagi karyawan tersebut adalah A. Menyalahkan atasan atas umpan balik yang diberikan. Yang B. Mengabaikan umpan balik tersebut karena ia merasa cara kerjanya sudah efektif. Yang C. Menghindari situasi yang memerlukan adaptasi dan perubahan. Yang D. Membuat rencana tindakan untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan mencoba hal-hal yang baru. Mari kita bahas. Seorang karyawan mendapat umpan balik bahwa ia cenderung menolak perubahan dan cenderung mempertahankan rutinitas yang sudah ada. Langkah yang paling tepat bagi karyawan tersebut adalah A. Menyalahkan atasan. Ini pasti kurang tepat. Yang B. Mengabaikan umpan balik. Ini juga pasti kurang tepat. Yang C. Menghindari situasi yang memerlukan adaptasi perubahan. Ini juga kurang tepat. Ini jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu dengan membuat rencana tindakan lebih terbuka terhadap perubahan dan mencoba hal-hal yang baru. Ini soal yang ke-14.
Bagaimana seorang karyawan dapat memanfaatkan kegagalan sebagai peluang untuk belajar? Yang A. Menutup diri dan menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialami. Yang B. Mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan tersebut. Yang C. Menggunakan kegagalan sebagai pelajaran untuk mengevaluasi strategi dan mencari cara untuk memperbaiki di masa depan. Yang D. Menyembunyikan kegagalan dan berharap tidak diperhatikan oleh atasan atau rekan kerja. Jadi kita bahas. Bagaimana seorang karyawan dapat memanfaatkan kegagalan sebagai sebuah peluang untuk belajar dan berkembang? A. Menutup diri. Ini jawabannya kurang tepat. Yang B. Mencari alasan. Itu juga kurang tepat. Yang C. Menggunakan kegagalan sebagai pelajaran untuk mengevaluasi strategi dan mencari cara untuk memperbaikinya di masa depan. Ini jawabannya kemungkinan benar. Yang D. Menyembunyikan kegagalan. Ini pasti juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu menggunakan kegagalan sebagai sebuah pelajaran untuk mengevaluasi strategi dan mencari cara untuk memperbaikinya di masa yang depan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Soal nomor 15. Seorang karyawan mendapat tugas baru yang melibatkan pekerja dengan tim yang terdiri dari anggota dari berbagai latar belakang budaya dan profesional. Sikap yang paling tepat bagi karyawan tersebut adalah A. Membuka diri untuk belajar dari keragaman tim dan berkolaborasi secara efektif. Yang B. Mengevaluasi anggota tim lainnya berdasarkan stereotip mereka. Yang C. Membuat asumsi tentang kemampuan dan preferensi anggota tim berdasarkan latar belakang mereka. Yang D. Menunjukkan ketidakpercayaan dan menghindari interaksi dengan anggota tim yang berbeda. Oke, mari kita bahas. Seorang karyawan mendapat tugas baru yang melibatkan pekerja dengan tim yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan profesional. Sikap yang paling tepat adalah membuka diri untuk belajar dari keberagaman tim dan berkolaborasi secara efektif. Ini kemungkinan benar. Yang B. Mengevaluasi anggota tim lainnya berdasarkan stereotip mereka. Ini kurang tepat. Yang C. Membuat asumsi tentang kemampuan dan preferensi anggota tim. Ini juga kurang tepat. Yang D. Menunjukkan ketidakpercayaan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, yaitu membuka diri untuk belajar dari keragaman tim dan berkolaborasi secara efektif. Nah, ini untuk video kali ini sekian dulu. Nanti akan dilanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaat dari video ini. Kemudian lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi tes BUMN online tahap kedua yang besok, sehingga dapat lulus dan mendapatkan hasil yang maksimal.